Bisa nggak ikhwah maju? Biar di tengah ini ada isinya. Ke tengah. Ana pengen lihat wajah-wajah antum nih, Masya Allah. Wajah-wajah di tanggal muda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab sifat salatin Nabi min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan kau melihatnya. Bukarya Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Terakhir kita membahas beberapa hal, di antaranya adalah tentang sutrah, apa yang memotong salat dan salat menghadap kuburan. Sekarang kita waktunya masuk pada bab an-niyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah segala amal ditentukan dengan niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi awal mula kita berdiri hendak mengerjakan salat, maka hal yang terpenting adalah menghadirkan niat di dalam hati kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam menjelaskan tentang fungsi dari niat. Yang pertama, niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat. Niat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ketika antum tadi hadir ke masjid ini, masuk ke masjid, kemudian salat 2 rakaat, maka di situ ada sunnah tahiyatul masjid, sebagaimana Nabi sabdakan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Atau anda sedang salat qabliyah maghrib, dalam hadis Bukhari Nabi sampaikan, sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib, sallu qabla al-maghrib, salatlah
sebelum maghrib, liman syaa, bagi yang mau. Apakah yang Anda lakukan itu tahiyatul masjid atau qabliyah maghrib, maka ini bisa dibedakan dengan apa? Dengan niat. Jadi membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain itu dengan niat. Atau dalam kondisi yang tadi bisa dijamak niatnya qabliyah sekaligus apa? Tahiyatul masjid. Puasa sunnah Syawal dengan qada Ramadan. Kan antum mungkin mudik di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, sehingga ada tanggungan puasa Ramadan, lalu antum qada di bulan Syawal. Bagaimana membedakan antara puasa qada dengan puasa sunnah Syawal? Apa yang membedakan ikhwah? Niat. Jika antum niat puasa itu adalah sunnah, maka berarti masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan. Tapi kalau niatnya adalah qada Ramadan, maka kewajiban qadanya sudah gugur. Jadi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, niat itu membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Seperti seorang yang makan, tidur, dan amal-amalan mubah yang lainnya, apabila diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka bernilai ibadah. Tidur lebih cepat. Antum biasanya tidur jam berapa? Paling cepat jam berapa? Jam 11. Antum tidur jam 9, meniatkan untuk meneladani Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW tidak suka berbicara, ngobrol ba'da isya atau tidur sebelum isya. Dia habis maghrib tidur, itu Rasulullah tidak suka, makruh. Atau ba'da isya melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu pun Rasulullah tidak suka. Nah, ketika antum tidur meniatkan mengamalkan hadis itu, antum tidur cepat jam 9 agar bangun subuh tidak telat, maka tidur antum itu adalah ibadah. Tidur antum mendapatkan pahala, bukan sekedar tidur saja. Makanya kata Imam Ibn Rajab, seorang yang berilmu menjadikan amal-amal yang mubah, adat, menjadi ibadah, dan dia mendapatkan pahala dari sisi itu. Sedangkan orang jahil menjadikan ibadah yang nilainya besar seperti rutinitas biasa, seperti kebiasaan musiman saja, ya. Ini kata Imam Ibn Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, hadis yang pertama. Maka Syekh Al-Albani membawakan yang pertama kali hendaknya kita lakukan ketika salat adalah niat, kita menghadirkan niat di dalam hati, dan para ulama bersepakat niat itu tempatnya di dalam hati, sebagaimana perkataan Al-Imam Nawawi, wa ajma'u ala anna niyyah mahalluha al-qalbu, dan para ulama bersepakat bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati. Sehingga ketika antum salat cukup meniatkan salat isya, cukup meniatkan salat maghrib,
subuh dan seterusnya, atau salat sunnah. Adapun lafaz nawaitu usolli, maka itu adalah tidak datang dari Nabi dan tidak datang dari sahabat, hanya ijtihad ulama mutaakhirin, terutama di abad ke-6, 7 dan seterusnya. Ya, bagi orang-orang yang ragu maka melafazkan itu. Tapi wallahu a'lam, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Karena Rasulullah ketika beliau menghadap ke kiblat, beliau langsung bertakbir, tidak membaca bacaan-bacaan tertentu, termasuk juga bacaan usolli atau nawaitu dan seterusnya. Kemudian setelah meniatkan diri, lalu takbir. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan ucapannya Allahu akbar. Wa amara bidzalikal musi salatahu kama taqaddam, dan Nabi memerintahkan yang demikian ini kepada orang yang salatnya salah sebagaimana keterangan yang telah lalu. Sebagaimana Nabi bersabda, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawaddaa. Sesungguhnya tidak sempurna salat seorang dari kalian, dari manusia, sampai dia berwudu. Fayadha'ul wudu mawadhi'ahu, dia letakkan wudu pada tempatnya. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar, Allah Maha besar. Dan Allahu akbar ini adalah sesuatu yang tidak boleh dirubah. Tidak sebagaimana qaul syadz dari sebagian ulama yang mengatakan boleh dengan ucapan yang lain. Maka ini pendapat yang syadz, yang lemah. Seperti Allahul Azim. Allah Azim, apa maha besar? Allahu Akbar maknanya sama, tapi tidak boleh. Ya, ada orang salat Allahul Azim. Nah, ini keliru, meskipun maknanya Al-Azim dan Akbar itu sama, tetapi tidak boleh dirubah. Ya memang seperti itu lafaznya, Allahu Akbar. Wa kana yaqul, Nabi SAW bersabda, miftahus salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi menyampaikan bahwa pembuka salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, yakni setelah takbiratul ihram, maka awalnya yang mubah sudah menjadi terlarang karena harus fokus, harus khusyuk di dalam salat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalnya adalah salam. Jadi setelah salam maka boleh melakukan aktivitas yang mubah, berbicara, minum, ya, setelah salam. Tapi ketika salat tidak diperbolehkan. Wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu, dan Nabi memperdengarkan takbir beliau sampai didengar orang yang di belakangnya. Ya, dan ini sunnah yang kadang-kadang kita lupa. Ya, hendaknya kita memperdengarkan minimal untuk diri kita atau orang di sekeliling kita. Ya. Dan bagi imam tentu harus memperdengarkan takbir. Adapun makmum melirihkan. Tapi kalau salat sendiri, antum sebisa mungkin memperdengarkan untuk diri antum. Para ulama mengatakan minimal adalah menggerakkan kedua bibir.
Jadi kalau tidak, maka tidak dianggap Anda mengucapkan sesuatu. Ya, kalau tidak mengucapkan sesuatu, maka takbiratul ihram tidak dilakukan. Sedangkan takbiratul ihram itu apa? Rukun. Bahkan rukun yang paling utama. Seorang dianggap masuk ke dalam solat ketika dia melakukan takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, ucapkan Allahu Akbar. Jangan cuma, jelas ya? Jadi harus diperdengarkan minimal untuk diri sendiri. Wa kana idza marida, dan tatkala Nabi sakit, rafa'a Abu Bakar sautahu yuballighun nas takbirahu. Maka Abu Bakar mengangkat suaranya menyampaikan kepada manusia takbirnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah menjadi imam, suara beliau lirih. Maka Abu Bakar As-Siddiq memperjelas suaranya Rasulullah. Ketika Rasulullah Allahu Akbar tidak didengar di belakang, maka Abu Bakar mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang lebih keras. Itulah yang terjadi di Tanah Haram dan beberapa masjid seperti itu. Ada yang mengulanginya dengan suara yang lebih keras. Apalagi zaman dahulu tidak ada mikrofon, sehingga sangat mungkin tidak didengar oleh jemaah yang di belakang. Maka ada orang yang memperdengarkan dengan suara yang lantang agar bisa didengar sampai shaf terakhir. Ya. Ini sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i, sehingga ini sunnah yang thabitah yang bisa diamalkan oleh kaum muslimin. Dan Nabi juga bersabda, "Idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar." Apabila imam mengucapkan Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar. Nah, ini berkaitan dengan takbiratul ihram. Barangkali ada pertanyaan dari ikhwah sekalian, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kemudian raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Adalah Nabi mengangkat kedua tangan beliau terkadang bersamaan dengan takbir. Wa taratan ba'da takbir, terkadang setelah takbir. Wa taratan qablahu, terkadang sebelum takbir. Jadi kadang begini Pak, Allahu Akbar bareng. Kadang-kadang takbir dulu, Allahu Akbar, gitu ya. Atau kadang angkat tangan dulu, Allahu Akbar, gitu. Dan semuanya pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dan Abu Dawud. Ya, barangkali kita melihat ada imam yang seperti itu, kok takbirnya telat padahal tangannya sudah mengangkat, maka itu tidak mengapa. Asalkan jangan lupa. Sudah begini, diem aja. Ya, makmumnya bingung, ini udah takbir belum ya. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi, adalah Nabi mengangkat tangan dengan ya begini, jarinya diangkat, la yufarrij bainahuma wa la yadhummuha, tidak direnggangkan, tidak pula
tidak pula dirapatkan. Jadi Allahu Akbar biasa saja, tidak direnggangkan atau dirapatkan. Jadi normal saja. Wa kana yaj'aluhu mahadwa mankibaihi. Kadang-kadang Nabi meletakkan setinggi pundak beliau. Wa rubbama kana yarfa'u ma hatta yuhadhiya bihi ma udhunaihi. Terkadang setinggi telinga beliau, ya, setinggi telinga, terkadang setinggi pundak. Ya, maka kalau takbir jangan, kadang-kadang ada yang takbir gitu, Pak. Ini niat atau enggak sholatnya ya. Kadang-kadang kita juga ngelihat ada orang yang takbir muter-muter tangannya. Ya, ini juga tidak ada asal usulnya. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan tuntunan. Ya. Kalau guru-guru kita mengajarkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, maka kita harus berlapang dada dan tidak kita ikuti. Karena Islam itu dibangun di atas tuntunan, dan Nabi menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, kemudian wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah mengerjakannya. Wa kana yaqulu, Nabi SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khiri suhurina, dan mengakhirkan sahur kami. Wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fis salah, dan kami diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ini hadis dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Hadis ini pula yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa ba'da sami Allahu liman hamidah itu meletakkan tangan, yakni bersedekap. Dalil ini dipakai sebagian ulama setelah sami Allahu liman hamidah, tangannya diletakkan di dada, bersedekap. Karena tempat meletakkan tangan, yakni bersedekap di dalam salat itu cuma dua. Yang pertama ketika membaca Al-Fatihah dan ayat, yang kedua setelah ruku. Berdasarkan keumuman wa an nad'u aymanana ala syama'ilina fis shalah, dan kami para nabi diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat, dan tempatnya cuma dua itu, maka ba'da ruku bersedekap. Ya. Ini. Karena ketika ruku tangan di mana? Posisi tangan di mana? Di lutut. Ketika sujud di lantai. Ketika duduk di antara dua sujud, tangan di paha. Ketika sujud tahiyat. Jadi tidak ada tempat kecuali membaca Al-Fatihah, surat, dan ba'da ruku. Maka dengan keumuman hadis ini, bersedekap setelah i'tidal. Ya. Dan mereka pun berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, ya, itu lurus, Pak, sampai diletakkan air itu tidak tumpah. Kemudian beliau bangkit sampai hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai tulang kembali ke tempatnya. Sebelum ruku tulangnya di mana saja?
tangan bersedekap. Maka ketika ruku, tangan di lutut, balik lagi, kembali lagi tempatnya mana? Bersedekap. Pendapat yang lain bahwa tidak ada satupun nukilan hadis yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyuruh sahabat untuk bersedekap setelah i'tidal. Setelah sami Allahu liman hamidah. Ya, maka ya, tidak bersedekap dan irsal hanya diletakkan saja. Ini dua pandangan di kalangan ulama, ya. Antum pilih yang mana? Bersedekap apa enggak? Allahu a'lam, perkara yang luas, yang tidak terlalu besar dalam fikih, sehingga tidak perlu memberikan hal-hal yang tidak baik, ya. Karena ini perbedaan yang Allahu a'lam, yang memang luas, ya. Dan mungkin saja para sahabat berbeda pandangan. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin, dan Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat di antara kalian, bukan karena lupa. Kadang-kadang dalam masalah fikih dicari dalil secara spesifik, itu tidak ada, itu justru bukti bahwa ada kelapangan dalam perkara itu. Seperti duduk pada rakaat salat yang hanya 2 rakaat saja. Sebagian ulama duduknya iftirash, dan sebagian ulama duduknya apa? Tawarruk akhir, ya, seperti tahiyat akhir. Yang salat subuh itu ikut 2 rakaat atau tahiyat akhir? 2 rakaat atau tahiyat akhir. Antum kalau salat maghrib rakaat kedua duduknya apa? Iftirash. Salat duhur rakaat kedua duduknya apa? Iftirash. Asar rakaat kedua duduknya apa? Iftirash. Isya apa? Iftirash. Subuh iftirash tawarruk. Sehingga mazhabnya Imam Ahmad iftirash. Mazhab yang lain dari mazhabnya Imam Syafi'i tawarruk. Karena lafaz hadisnya adalah Nabi di akhir salat beliau duduk tawarruk. Salat zuhur rakaat terakhir antum duduk apa? Tawarruk. Salat asar duduk terakhir apa? Tawarruk. Salat maghrib duduk terakhirnya, salat isya tawarruk. Salat subuh, jadi dilihat itu rakaat kedua atau terakhir. Kedua dan terakhir. Allahu a'lam, masalah seperti tidak perlu dipanjang lebarkan, karena mungkin juga sangat biasa terjadi di kalangan sahabat. Ada yang tawarruk, ada yang iftirash, ya, sangat mungkin sekali, ya. Sehingga tidak ada hadis yang sharih menjadikan hukum bahwa salat subuh duduk tasyahud itu apa? Tawarruk atau iftirash, tidak ada. Maka ini ada kelapangan di dalam masalah fikih semacam ini, ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan ikhwah? Tidak ada? Lanjut, wa wada'uhuma 'ala sadr, dan Nabi meletakkan kedua tangannya pada dada beliau. Wa kana yad'ul yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruzghi was-sa'id, dan Nabi meletakkan tangan kanannya pada punggung ini, tangan ini. Kadang-kadang di rusuk, di pergelangan, kadang-kadang di lengan. Jadi begini boleh Pak?
Begini juga boleh, begini juga boleh, ya. Kalau begini, nah, ini jangan lakukan itu ya, paling segini. Wa kana yad'uhuma 'ala sadr, dan Nabi meletakkan keduanya pada dada. Ala di situ maknanya fi, bukan di atas dada. Ya, ini keliru memahami ala, ya, bermakna fi. Ala di sini maknanya adalah fi. Wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah, dan Nabi melarang ikhtisar itu begini, Pak. Bahasanya apa? Berkacak pinggang. Di salat itu begini, itu enggak boleh. Ya. Wa huwa salb alladhi kana yanha anhu, seperti salib yang dilarang oleh Nabi. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, an-nazar ila mawdi'is sujud wal khusyu'. Kemudian setelah meletakkan tangan di dada, ya, kemudian melihat ke tempat sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Beliau melemparkan pandangan pada lantai, pada bumi, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yuzghilul musalli. Tidak layak di rumah ada sesuatu yang menyibukkan orang yang sedang sholat, ya. Barangkali di tempat sujud itu ada apa? Ada gambar atau tulisan yang menyebabkan orang jadi tidak khusyuk. Termasuk kalau antum menjadi jamaah, maka jangan pakai pakaian yang bertuliskan di belakangnya, ya. Apa? Karena musim pilkada, maka gambarnya partai dan calegnya pilih coblos nomor 2. Nah, jadi lagi sholat gambarnya laki-laki. Nah, kalau perempuan gimana? Ya, ini fitnah. Atau juga yang pakai sarung, maka capnya itu kalau bisa ditaruh di depan, Pak, jangan di belakang, pas di bawah lagi. Sarungnya capnya onta duduk misalkan. Begitu sholat Allahu Akbar, onta duduk. Akhirnya traveling otaknya, ya. Onta duduk kayak gimana ya? Ya. Ada sarung merek Duren misalkan. Ya. Ya. Lagi sholat mikirin, iya ya, lagi musim Duren gitu. Ini membuat orang tidak khusyuk, ya, membuat orang tidak khusyuk. Kadang-kadang bahkan ada baju-baju, ya, anak-anak muda itu cerita, di belakangnya ada cerita, akhirnya jadi bacaan selama sholat. Maka ini hendaknya tidak dilakukan. Kalau memang kebetulan antum ada tulisan seperti itu, misalkan rumah sakit apa atau apa, lebih baik mencari shaf paling belakang agar di belakangnya tidak ada orang yang sholat, atau paling pojok sehingga orang tidak melihatnya. Pokoknya usahakan tidak dibaca oleh orang. Nah, bagi yang pakai sarung, capnya itu taruh di depan, atau capnya taruh di atas, digelung. Jadi yang digelung itu yang ada capnya, ya. Nah, ini Nabi SAW menyatakan tidak layak di rumah ada sesuatu yang menyibukkan bagi orang yang sedang sholat.
melalaikan orang yang sedang salat. Wa kana yanha an raf'il basar ila sama, dan Nabi pun melarang mengangkat pandangan ke atas, noleh-noleh. Maka Nabi pun memberikan penekanan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis shalah. Sungguh hendaknya suatu kaum mereka berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas di dalam salat, aula tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka nanti enggak balik. Ini diperingatkan oleh Nabi seperti itu. Ya. Kemudian juga dilarang bertolah-toleh ke kanan ke kiri. Ya. Karena Nabi sampaikan idza salaitum fala taltafitu, kalau kalian sedang salat maka jangan tolah-toleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena Allah Ta'ala memandang hambanya ya di dalam salatnya selama dia tidak berpaling. Dan Nabi pun menyebut berpaling ini sebagai pencurian syaitan. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Itu adalah pencurian ya setan dari salatnya seorang hamba. Nah, kecuali ada hajat yang sangat dibutuhkan, mau nggak mau ngelihat. Kan ada jemaah yang kira-kira kurang sehat, sempoyongan, lalu kita itu kan sesuatu yang mau nggak mau kadang-kadang terjadi. Atau ada anak kecil yang mungkin akan keluar atau melakukan sesuatu yang berbahaya, maka kita menoleh dalam sesuatu yang bermanfaat, maka tidak mengapa, sedikit ya. Tapi kalau tolah-toleh tidak ada hajat, maka ini hendaknya ditinggalkan. Kemudian wanaha an thalathin, Nabi SAW melarang dari 3 hal. An nuqratin ka nuqratid dik, melarang dari patokan seperti patokan ayam. Ketika apa ikhwah? Sujud. Ya, hendaknya sujud itu tumaknina, jangan tuk. Wa iqa'un ka iqa'il kalbi, atau duduk iqa' seperti iqa'nya kalbi. Apa? Anjing. Dulu pernah dicontohkan ya. Nah, jadi menempelkan ya, mohon maaf, pantat ke tanah, kakinya dikesampingkan, kemudian tangannya, nah itu tuh iqa'nya anjing. Jadi kalau duduk tasyahud itu menduduki kaki, atau tawarruk seperti itu, tawarruk, tidak kedua kakinya ke samping. Waltifatun kaltifati tha'lab, atau berpaling menoleh seperti menolehnya rubah atau serigala ya, tolah-toleh. Nah, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, "Shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu." Salatlah kamu seperti salatnya seorang yang akan pergi jauh. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Ya, dan kamu harus yakin bahwa Allah melihatmu meskipun kau tidak melihat Allah. Jadi salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal dunia. Dan itulah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala tentang sifatnya orang yang salat dengan khusyuk ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin akan kembali kepada Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan akan kembali kepadanya. Jadi orang yang khusyuk ketika dia salat, dihadirkan hatinya bahwa dia akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan bahwa dia akan wafat dan tidak akan selama-lamanya di dunia,
maka dia lupakan perkara-perkara duniawi. Ya. Nah, dilawan was-was itu. Kadang-kadang sesuatu itu baru kepikiran ketika sholat, maka dilawan, ikhwah. Kadang-kadang syaitan memberikan bisikan, mengingatkan sesuatu ketika kita sholat agar kita tidak khusyuk. Begitu salam baru ingat, astagfirullah, tadi kita sholat. Ya, lupa. Padahal dia bergerak, padahal dia sujud, dia ruku, tapi nggak tahu apa yang dia baca, apa yang dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nah, dan Nabi SAW pernah salat fi khamisatin laha a'lamun, pada suatu baju kemeja yang maksudnya adalah jubah, ada pernak-perniknya. Fanadhara ila a'lamiha nadhrah falaman saraf qala, dan beliau ketika salat melihat pernak-pernik itu sekali penglihatan. Kemudian setelah selesai salat beliau katakan, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa atuni bi anbijaniyati Abi Jahm. Ya, bawalah kemeja ini kepada Abu Jahm dan ditukar dengan baju biasa aja yang tidak ada motifnya kepada Abu Jahm. Fa innaha alhatsni anifan an salati, karena baju ini telah menyibukkanku dari salatku. Ya, ada pernak-pernik, ada gambar, itu membuat orang kadang-kadang tidak khusyuk, dan ini pernah terjadi kepada Nabi, dan beliau ingin diganti baju itu. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Oh, ini ada yang penting nih. Wa kana yaqula salata bi hadrati ta'amin. Tidak sempurna salat ketika hadir makanan. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, atau ketika dia menahan dua kotoran, yakni kencing dan buang air besar. Kalau antum mau salat kemudian kebelet, maka ke belakang dulu, karena itu adalah uzur, daripada salatnya tidak khusyuk. Atau ketika makanan baru dihidangkan dan antum punya keinginan untuk makan makanan itu, dari pagi belum sarapan, siang hari dihidangkan makanan, lalu adzan, antum makan. Ya, antum makan dulu baru menghadiri salat. Kalaupun salat itu berakhir, maka itu adalah uzur. Ya, itu adalah uzur. Dan makanan itu adalah makanan yang antum inginkan, yang antum berkeinginan untuk makan makanan itu, dan bisa dimakan belum, ya, sudah masih panas atau tidak. Nah, kalau masih panas sekali kan masih nunggu juga, maka lebih baik salat. Tapi kalau antum tetap salat tidak mengapa, tapi usahakan hilangkan was-was itu. Kadang-kadang di dalam salat pengennya cepat sehingga mengurangi kekhusyuan salat kita. Udah isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sifat Salatin Nabi min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah, yakni pembuka. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ah bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Nabi membuka bacaan dengan doa-doa yang banyak dan beraneka ragam. Yahmadullahu ta'ala
yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni alaih, memuji Allah padanya, menyanjungnya dan memujanya. وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر. Dan beliau memerintahkan demikian ini kepada orang yang salatnya salah. Beliau sampaikan tidak sempurna salat seorang dari manusia sampai dia bertakbir. Wa yahmadullaha jalla wa azza wa yuthni alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Wa yaqra' bima tayassara minal Qur'an, dan dia membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi Syekh di sini membawakan beberapa doa sebelum membaca Al-Fatihah, yang kemudian dikenal dengan doa iftitah atau istiftah, pembukaan. Di antara doanya adalah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, doa yang masyhur, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah, bersihkan aku dari dosa, kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya, ya Allah, cucilah aku dari dosaku, ini bersihkan aku dari dosaku, bil ma'i wath thalji wal barad, dengan air, salju dan embun. Ini lafaz yang masyhur dalam doa istiftah, doa yang pertama. Di antara doa lain, ini pun masyhur dengan lafaz yang sahih juga, di mana Nabi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi secara lurus menjadi seorang muslim, dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku yang awal mula berserah diri. Ini doa juga masyhur dalam bacaan doa istiftah. Kenapa berbeda-beda ikhwah? Karena memang Nabi SAW mengajarkan doa-doa ini secara berbeda-beda. Kadang Nabi membaca doa ini, kadang Nabi membaca doa itu. Dan beliau mengajarkan doa iftitah sebagaimana beliau mengajarkan ayat dari Al-Quran. Jadi perbedaan dalam doa istiftah ini termasuk perbedaan tanawwu', khilaf tanawwu'. Khilaf yang hanya sekedar warna saja, perbedaan yang sifatnya jenis saja, berbeda tetapi semuanya bisa kita katakan benar. Semuanya benar. Perbedaan ini seperti perbedaan membaca Quran dengan qiraah. Hafiz dari Asim, ada yang membaca qiraah yang lain, qiraah Hamzah, Kisai, Abu Amr, Ibnu Amir, ya, Ibnu Kathir, Imam Nafi'. Ini bacaan-bacaan qiraah Al-Quran. Ini perbedaan yang sifatnya tanawwu, warna saja. Jadi memang
Allah Ta'ala memberikan alternatif. Siapa yang mau milih ini, monggo. Yang mau milih ini, monggo. Yang mau milih ini, monggo. Mana yang mudah? Di antara khilaf tanawwu adalah bacaan adzan. Adzan yang masyhur yang tadi kita dengar itu riwayat dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan itulah yang biasa dipakai oleh sahabat Bilal. Riwayatnya sahih. Dan riwayat yang lain, riwayat Abi Mahdhurah dengan mengulang lafaz syahadat atau istirja, tarji' dengan mengulang lafaz syahadat. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan biasanya apa? Hayya 'alas shalah. Nabi mengajarkan kepada Abi Mahdhurah itu dengan lafaz yang lain. Jadi diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lebih lantang. Asyhadu an la ilaha illallah dengan lebih lantang lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru hayya 'alas shalah. Sahih. Ya. Cuman jarang dipraktekkan. Ya. Mungkin sesekali boleh dipraktekkan di masjid adzannya Abi Mahdhurah, dan itulah yang dipilih di dalam mazhab Syafi'i, adzannya Abi Mahdhurah. Tapi kalau dipraktekkan di negeri yang konon bermadzhab Syafi'i malah aneh. Itu contoh lain, adzan dalam riwayat yang lain Allahu Akbarnya hanya 2. Ini Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbarnya hanya 2. Tidak, jadi kayak mirip apa? Iqamah. Itu pun riwayatnya sahih. Ya. Khilaf yang semacam ini adalah disebut oleh ulama dengan khilaf tanawwu. Apa? Khilaf tanawwu. Khilaf warna saja. Siapa yang mengambil ini benar, yang mengambil ini juga benar. Dan kita benarkan semua. Jadi perbedaan di sini bukan perbedaan yang saling bertentangan, di mana kita mengambil satu otomatis meninggalkan yang ini, enggak. Dua-duanya bisa dipakai. Saatnya kita menggunakan Allahu Akbar kabira, saatnya kita boleh menggunakan Allahumma ba'id baini. Ya. Dan Syekh Al-Albani membawakan di sini ada 12 lafaz doa iftitah. Ya. Yang terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini hampir-hampir kita enggak ngelamalin. Tapi sahih, dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tayalisi Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi ada 12 yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab ini. Ya. Nah, ada khilaf lain atau ikhtilaf yang lain yang disebut dengan ikhtilafut tadad. Ikhtilaf tadad, yakni khilaf yang mau tidak mau ketika kita meyakini A benar maka B salah. Tapi meskipun demikian, tetap kalau itu dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang diperselisihkan para imam sejak zaman dahulu, dan mereka memiliki sisi pendalilan yang sama-sama kuat, maka ini termasuk dalam ranah ijtihadiyah, sehingga tidak tepat kalau kita memfasikkan saudara kita, membid'ahkan saudara kita hanya dikarenakan hadis yang mereka anggap sahih dan mereka amalkan sesuai dengan keilmuan mereka. Ya. Nah, khilaf seperti itu banyak, seperti membaca surah Al-Kahfi pada malam
hari Jumat atau hari Jumat. Itu khilaf di kalangan ulama tentang sahih dan tidaknya hadis itu. Sebagian mengamalkan, sebagian tidak. Kemudian hadis tentang salat duha di awal waktu, siapa yang duduk mengingat Allah Ta'ala ba'da salat subuh sampai matahari terbit dan masuk waktu duha pertama, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji dan umrah tamah, sempurna. Maka itu juga sebagian ulama mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Maka siapa yang mensahihkan, mengamalkan, yang mendhaifkan tidak mengamalkan, itu biasa dalam ranah ijtihadiyah. Ya. Dan jangan antum bayangkan bahwa sekelas ulama sekali berimam madzhab mereka berfatwa dengan hawa nafsu, yang menyelami pendapat-pendapat mereka, argumen-argumen mereka, akan faham betul bahwa mereka berbicara dalam masalah agama bukan karena hawa nafsu. Hatta kadang-kadang kita melihat kok bisa begitu ya, seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan seorang wanita yang rasyidah tanpa wali. Itu pun ada argumennya. Ya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, ya, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian sudah mendapati anak-anak yatim itu sudah dewasa, maka kembalikan hartanya. Laki-laki perempuan, dan pernikahan itu ada ijab dan qabul sebagaimana dalam harta, maka dikiaskan dalam jual beli. Seorang wanita yang jual beli sudah dewasa, sah jual belinya, maka pernikahannya pun, ini contoh saja. Maka kita tidak menguatkan ini, atau jangan-jangan antum goyah nih. Maka perlu kadang-kadang fikih itu kita selami dulu, baru mengambil pendapat. Ya. Yang penting bahwa selama khilafiyah itu muncul dari ulama mujtahidin, dari kalangan ahlu sunnah seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lain, maka kewajiban bagi kita adalah menelaah, meneliti, mempelajari. Ya. Adapun kita berbeda amalan, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslimun. Kecuali kalau tidak ada mazhabnya. Abad keempat baru muncul pendapat itu. Nah, ini kita ingkari. Abad 14 baru muncul. Bukan perkara baru loh Pak, bukan perkara kontemporer. Ini perkara yang sejak zaman dulu ada, tapi kok nggak ada pendapatnya, lalu dimunculkan pendapat lain. Maka seakan-akan dengan memunculkan pendapat ini, pendapat yang dulu itu tidak ada yang benar, maka kebenaran berarti hilang sekian ratus tahun. Ini yang mustahil. Ini yang mustahil. Ya. Seperti itu. Contohnya ada, tapi enggak usah ya. Kecuali masalah kontemporer, masalah kontemporer, apa hukumnya bayi tabung, ya, bank ASI, sholat menggunakan pesawat. Zaman dulu belum ada pesawat, itu masalah kontemporer. Bagaimana? Itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau masalah agama Islam, masalah besar, apalagi masalah umat, sejak dulu hanya pendapatnya 2 misalkan, lalu muncul pendapat ke-3. Setelah sekian ratus tahun, maka pendapat ketiga ini pasti keliru. Atau dulunya hanya satu pendapat, lalu muncul pendapat yang kedua, ini pun pasti pendapat kedua ini keliru. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan al-qiraah. Ya, kita tidak baca semua riwayat tentang doa istiftah langsung ke
al-qiraah. Kemudian summa kana yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian beliau setelah membaca doa iftitah, beliau berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah. Di antara lafaznya yang umum adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada riwayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi, dari kegilaannya, wa nafthihi, dari tiupannya, wa nafthihi, nafth mirip dengan tiupan tadi, yakni was-wasnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu. Ada yang mengamalkan ini? Ada? Masya Allah. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW membaca ta'awudz dengan bentuk a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Ada tambahan as-sami' al-alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Thumma yaqra'u, kemudian Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha, dan beliau tidak menjaharkan, tidak menjaharkan. Dan ini kebiasaan Nabi, tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama yang sepemahaman dengan beliau, karena Al-Quran, Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah, maka tetap dijaharkan. Ya, Wallahu a'lam. Sesekali boleh antum menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang, dan itu yang lebih sering. Nabi tidak menjaharkan, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahnya dengan sir. Dan demikianlah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ketika menjadi imam salat. Beliau mensirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Dan kemudian beliau membaca Al-Fatihah ayat per ayat. Ya, jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dan Nabi SAW wa yamudduha madda, beliau panjangkan kadang-kadang di akhirnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Min, nunnya sukun di akhir, jangan min. Berarti sudah disukun dulu baru dipanjangin. Ya. Rabbil Alamin. Jadi nun sukun itu di akhirnya. Baru kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ayat per ayat sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beliau membaca seperti itu. Mimbabil faedah saja, dalam qiraah Hafs dari Asim, ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Sehingga diusahakan betul satu nafas. Satu, tidak diputus di tengah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang-kadang begitu, berhenti, baru ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Maka ini qiraah yang lain. Ya, kalau kita, karena kita di negeri yang biasa membaca qiraah Hafs dari Asim, maka dilanjut. Kalau enggak kuat, lebih baik wakafnya, ya,
pada lafaz alaihim. Alaihim. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Syekh di sini menambahkan wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin. Ini pun sama. Qiraah Hafs dari Asim, ma-nya panjang, mat tabi'i 2 harokat, maliki yaumiddin. Adapun qiraah yang lain dari Imam Hamzah, Kisai, hampir seluruh imam qurra membaca maliki yaumiddin, seperti dalam surah An-Nas, malikin nas. Barangkali antum salat di belakang imam yang membaca dengan qiraah yang lain maliki yaumiddin. Wah, ini imamnya salah nih. Nah, padahal dia membaca dengan cara bacaan lain dan itu sahih. Yang jadi masalah adalah imamnya enggak tahu qiraah, bacanya Hafs dari Asim, lalu maliki yaumiddin. Maka ini termasuk lahan apa? Kesalahan besar atau kecil? Mat tabi'i itu termasuk lahan jali, termasuk kesalahan besar. Bukan lahan khafi, bukan kesalahan yang ringan atau ditolerir. Merubah huruf, merubah harokat, mengurangi mad, terutama mad tabi'i, kemudian mad wajib muttasil, maka itu termasuk lahan jali. Lahan jali, kesalahan besar. Karena karena Al-Fatihah itu adalah rukun, maka jangan sampai salah. Tapi kalau bacaan setelah amin, baca surat yang lain itu salah, belepotan, udah nggak apa-apa lah ya. Jalan terus. Ya. Jadi kalau Al-Fatihah maka harus sempurna. Ya. Nah. Kemudian Syekh membawakan rukun Al-Fatihah dan keutamaan membaca Al-Fatihah. Di antaranya beliau membawakan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali tidak ada salat bagi yang tidak membaca pembuka kitab, yakni surah Al-Fatihah. Dan Nabi pun bersabda la tuji'u salatu la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. Tidak mencukupi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, karena itu jumhurul ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah itu rukun, mengumpulkan semua riwayat memberikan kesimpulan bahwa yang diinginkan Nabi Al-Fatihah itu adalah rukun, tidak cukup. Tidak cukup kalau tidak membaca Al-Fatihah. La salata, tidak ada salat, yakni meniadakan sahnya. Peniadaan di dalam kajian usul fiqih ada 3. Yang pertama peniadaan wujud, nafyun lil wujud. Kemudian yang kedua nafyun lissihah, menafikan kesahan. Yang ketiga adalah nafyun lil kamal, meniadakan kesempurnaan. Wujud, sihah dan kesempurnaan. Contoh misalkan la mar'ata fil masjid, tidak ada perempuan di dalam masjid. Ini menafikan apa? Wujud apa sah? Wujud, tidak ada wujud perempuan di dalam masjid. Keberadaan yang ditiadakan. Kalau tidak sah seperti tadi, la salata, tidak sah. La yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima, ini tidak sah. Yang terakhir ada nafyun lil kamal, peniadaan sempurna, seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menjadikan saudaranya dia cintai sebagaimana mencintai dirinya
sendiri. Maka la yu'minu, tidak beriman di situ adalah nafyul apa? Lil kamal, peniadaan kesempurnaan iman. Bukan imannya enggak ada, Pak, kalau antum tidak cinta kepada saudara seiman sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Karena iman itu ada pokok keimanan, aslul iman, ada keimanan yang wajib, al-imanul wajib, ada al-iman al-mustahab, iman yang dianjurkan. Nah, pokok keimanan ini ada, sehingga itu maksudnya adalah naflun ya lil kamal. Nah, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun. Ini biar antum tahu ya, mazhabnya Hanafi, Al-Fatihah itu bukan rukun. Ya. Dalilnya apa? Kata mereka, hadis tentang orang yang sholatnya salah, Nabi hanya menganjurkan ya, kemudian kamu membaca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min Al-Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Tidak spesifik apa? Al-Fatihah. Maka kita jawab, hadis itu masih mengandung kemungkinan. Maka dijelaskan dengan hadis-hadis yang ini ya, sebagai tambahan menjelaskan hadis orang yang sholatnya salah. Ala kulli hal, ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ya. Ada pertanyaan ikhwah? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalkan kita lagi sholat jamaah, tiba-tiba ada satu jamaah itu yang kuat untuk apakah kita akan memutus sah? Kita apakah yang jamaah yang lainnya menolong dulu orang itu bisa keluar atau memberikan bantuan sifatnya darurat? Terus habis itu bagaimana si jamaah tadi, apakah harus mengulang sholatnya dari awal, misalnya baru 2 rakaat? Itu kejadian itu. Dan yang kedua mengenai pada saat ayat akhir itu setelah salam tuh ada orang-orang yang buka tangannya itu dirikan ke kiri kanan. Bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana jika ada jamaah yang jatuh karena mungkin sakit atau apa? Maka kita pahami bahwa salat itu kewajibannya adalah wajib yang bersifat muwassa'. Ini wajib yang memiliki kelapangan di dalam mengerjakan kewajiban itu, sehingga kalaupun di awal waktu tidak bisa, maka masih bisa dilakukan 5 menit setelahnya, 10 menit setelahnya, seperti itu kan. Nah, maka ini yang disebut dengan muwassa'. Adapun menolong orang ya, itu adalah kewajiban yang doruri yang harus segera dikerjakan. Khawatir dia kena jantung atau dia punya penyakit apa yang harus segera mendapatkan pertolongan secara cepat, maka yang seperti itu hendaknya kita menolong orang yang jatuh tadi. Karena jiwa manusia di dalam Islam itu termasuk hal yang sifatnya darurat, harus segera ditolong, bahkan menempati posisi yang kedua setelah din, agama, jiwa ya. Dan itulah yang dipraktekkan di tengah masyarakat, bahwa menolong jiwa itu didahulukan hatta dari RI1, betul? Iya apa enggak? Ada ambulan sedang darurat, ada RI1 lewat. Ambulan dulu apa RI1? Ambulan ya. Kenapa dengan kereta api kalah? Karena memang kereta api nggak bisa ngalah ya, seperti itu. Karena dia nggak bisa ngerem mendadak
Jadi jiwa itu sangat besar sekali, dijaga di dalam Islam, bahwa bahkan terbunuhnya satu jiwa, ya, itu dosa yang besar. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil, demikianlah kami tetapkan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa, ya, bukan dikarenakan jiwa yang lain, au fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, siapa yang memberikan kehidupan kepada satu jiwa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh jiwa manusia. Ya. Nah, sehingga perlu ditolong dulu. Atau ketika terjadi gempa, itu pun boleh membatalkan, daripada nanti tertimpa bangunan, meninggal dunia. Tapi kan kita sedang sholat, Ustaz. Iya, karena sholat itu kewajibannya muwassa'. Ketika Anda sholat kemudian terjadi gempa, setelah gempa selesai antum bisa sholat enggak? Bisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu ditentukan waktunya, dan Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal dan di akhir yang lain. Nabi Jibril mengajarkan waktu salat di akhir. Artinya rentang waktu itu, kata Jibril, inilah waktu salat. Seperti itu. Sehingga menolong manusia didahulukan, ikhwah. Menyelamatkan diri didahulukan. Ya, tapi kalau gempanya sebentar doang, nggak terlalu kerasa, ya sudah. Tapi kalau sampai goyang begitu, maka tidak mengapa keluar dari masjid. Ya, dan itu bukanlah sebuah celah, celah. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Tentang tangan. Nanti akan ada hadisnya, Nabi SAW melarang hal itu. Bahkan ada larangannya dalam Sahih Bukhari, ya, dilarang membuka tangan seperti itu, seperti telinga keledai. Nanti akan ada larangannya dari Nabi SAW. Tapi itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mungkin karena kurangnya ilmu atau karena taklid, ikut-ikutan. Ya, nah, ini perlu diajarkan bahwa salam ya cukup dengan gerakan kepala. Allahu a'lam. Cukup? Ada pertanyaan, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca takbiratul ihram. Nah, yang diajarkan Nabi SAW, idza qumta ila salati fastaqbilil qiblah, apabila engkau berdiri hendak salat, maka menghadaplah ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Fa itu jaraknya tidak lama, jadi tidak ada yang lain, langsung begitu menghadap Allahu Akbar, tidak membaca basmalah, tidak juga membaca yang lain, tidak juga membaca qul a'udzu birabbin nas, ya, atau bacaan-bacaan yang lain, langsung takbir Allahu Akbar. Begitu, Pak, ya. Nah, meskipun secara umum yang namanya kita membaca basmalah itu disyariatkan, namun kebiasaan Rasulullah itu tidak membaca basmalah di awal solat seperti itu. Maka wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, nanti insyaallah pertemuan mendatang akan kita lanjutkan bab naskhul qiraah wara al-imam fil jahriyah. Ya, terhapusnya kewajiban membaca di belakang imam pada salat al-jahriyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.